Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razik Khalifah Ahmad Nurdiansyah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Kali ini saya akan membahas sebuah materi berupa diagram alir dan juga pemrosesan perancangan mesin model manusia. Sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu materi pada diagram alir. Diagram alir memiliki lambang-lambang dengan informasi-informasi di setiap lambangnya. Yang pertama yaitu ada lambang terminal. Pada lambang terminal ini menginformasikan sebuah penginformasian yaitu mulai atau start dan juga stop atau berhenti. Kemudian ada lambang input. Pada lambang input ini adalah penginformasian untuk data-data yang masuk ke dalam lambang input tersebut. Lalu ada lambang pekerjaan orang. Pada lambang pekerjaan orang ini persyaratan-persyaratan bagi mesin atau persyaratan-persyaratan yang terdapat pada mesin pada umumnya terdapat pada lambang ini, dari persyaratan bahan, persyaratan konstruksi, hingga persyaratan harga empiris. Lalu ada lambang pengolahan. Pada lambang pengolahan ini pengolahan dilakukan secara mekanis yang berdasarkan persamaan tabel dan gambar. Kemudian ada lambang dokumen. Pada lambang dokumen ini dokumen-dokumen hasil keputusan akan tersimpan dan juga dikeluarkan oleh lambang dokumen tersebut. Kemudian ada lambang keputusan. Lambang keputusan itu adalah hasil dari perhitungan harga yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada lambang garis aliran. Pada lambang garis aliran ini, garis aliran sebagai penghubung-penghubung dari lambang-lambang sebelumnya. Kali ini saya akan informasikan, baik sebelum itu inilah lambang diagram saya, lambang diagram alir saya tentang mesin kultivator. Setelah ini saya akan saya akan masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu pemrosesan perancangan mesin model manusia. Saya akan membahas dengan pembahasan saya yaitu mesin kultivator. Mesin kultivator ini adalah suatu mesin yang sangat membantu petani khususnya dalam melakukan pengolahan lahan atau pengolahan tanah sebelum melakukannya budidaya pertanian. Dengan adanya kultivator ini, petani sangat dibantu keefektifan waktunya, kecepatan dalam pengolahan lahan, hingga pengolahan lahan khususnya pada lahan kering. Karena kultivator ini biasanya pada umumnya digunakan dengan lahan yang kering. Dengan desain yang minimalis, semua petani dapat menggunakan kultivator tersebut. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, hingga fungsinya pun yang sangat-sangat berfungsi dan juga sangat-sangat membantu petani untuk melakukan pengolahan lahan. Adanya komponen-komponen utama di bagian atau part-part di mesin kultivator tersebut membuat mesin kultivator ini sangat efektif untuk melakukan pengolahan lahan secara cepat dan juga dapat digunakan oleh petani secara menyeluruh atau siapapun dapat digunakannya karena desain yang sangat minimalis atau kecil. Yang pertama ada desain stangnya. Stang dari kultivator itu memiliki desain yang benar-benar didesain untuk para petani yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga stang itu dapat diatur naik tinggi turunnya sehingga dapat digerakkan atau dapat digunakan untuk petani manapun. Kemudian ada dari mesin kultivator ini memiliki mesin satu silinder. Dengan satu silinder itu memiliki struktural yang hanya difokuskan ke satu sisi piston saja, sehingga piston tersebut dapat memfokuskan aliran fluida yang dapat atau mengandalkan gerakan eksternal atau gravitasi. Lalu ada mesin kultivator ini menggunakan mesin patak. Patak yang dimaksud ini adalah memiliki daya hisap, kemudian kompresi, lalu usaha, dan exhaust atau langkah buang. Pada langkah hisap ini, piston berada di titik mati atas menuju ke titik mati bawah dengan membawa fluida. Kemudian pada langkah kompresi ini, piston tersebut mencampurkan sebuah fluida dan juga bahan bakar yang akhirnya dibawa ke langkah usaha.
Dari langkah kompresi itu titik mati bawah menuju ke titik mati atas, lalu di langkah usaha dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah dengan adanya busi sebagai percikan atau sebagai starter dari pembakaran. Kemudian lanjutlah ke titik mati bawah menuju ke titik mati atas dengan langkah pembuangan. Pembakaran yang sudah dilakukan oleh piston tersebut akan dibuang secara otomatis oleh piston melalui langkah exhaust tersebut. Kemudian pada mesin kultivator ini memiliki pendingin udara. Yang dimaksud pendinginan udara ini adalah memanfaatkan udara sekitar untuk mengeluarkan panasnya dari mesin tersebut, sehingga pemanasan tersebut tidak terlalu panas karena ada pendinginan udara yang dimanfaatkan dari udara-udara sekitar. Prinsip dari pendinginan udara yang dimiliki oleh mesin kultivator ini berupa prinsip termodinamika, yang dimana zat bersuhu tinggi menuju ke zat yang bersuhu lebih rendah. Dengan demikian mesin akan terjaga selalu pendinginannya. Kemudian mesin kultivator ini digerakkan atau dihidupkan dengan cara recoil atau dengan cara engkol. Dihidupkannya menggunakan engkol dan juga menggunakan prinsip V-belt. Lalu ada dua komponen utama yang harus dimiliki oleh mesin kultivator ini, yaitu ada ridger dan juga starter. Ridger ini adalah pembuat bulutan otomatis dan juga starter ini adalah sebuah mata pisau yang menancap ke dalam tanah lebih sedikit agar dapat menjadi rotari dan juga mencampur bagian-bagian dari lahan kering tersebut. Baik, sekian dari saya membahas tentang diagram alir serta pemrosesan perancangan model manusia berupa kultivator bermerek Honda FJ500. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.